Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang sekali masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga kita tetap sehat, penuh dengan sukacita. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit sudah kurang lebih 38 tahun lamanya orang itu menderita sakit. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu menolong orang yang menderita. Dia tidak membiarkan penderitaan itu membuat orang merasa sendirian, merasa bahwa Allah tidak memperhatikan mereka. Maka kehadiran Yesus membawa damai, harapan, dan sukacita. Kita kembali pada diri kita. Apakah kehadiran Anda atau saya sebagai seorang biarawan-biarawati, atau sebagai seorang suami atau istri atau orang tua atau seorang anak, sungguh membawa harapan, damai, kesembuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagi Yesus, dia sangat menghormati hari Sabat. Tapi jangan sampai hanya karena hari Sabat lalu kita berhenti untuk berbuat baik atau menolong orang lain. Kita harus menolong orang yang menderita sekalipun itu pada hari Sabat, agar semakin banyak orang merasakan bahwa Allah hidup, Allah sungguh baik, Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus menyembuhkan orang tadi dengan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang itu pun memperoleh mujizat dari Tuhan. Belas kasih Tuhan membuat dia bisa untuk bangkit
dari sakit penyakitnya. Dan banyak orang Farisi tidak menyukai itu. Karena orang tadi memikul tilamnya pada hari Sabat. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, jangan suka menggosip orang yang berbuat baik. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, jangan mencelakai atau mencemooh orang lain atau menceritakan orang lain. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, kita bersyukur bahwa ada orang lain yang masih menolong orang yang menderita. Mari Bapak Ibu, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan kerajaan Allah, bukan mencelam orang lain dalam berbuat baik. Jangan menjatuhkan semangat orang ketika orang berbuat baik. Tidak usah menceritakan dia. Kalau menceritakan yang baik, it's okay. Tapi jangan sampai menceritakan kejelekan orang lain. Mari kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang melakukan perjalanan, baik darat, laut, dan udara. Sertai mereka semua, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah mereka boleh tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Berkatilah semua orang-orang yang akan mereka jumpai. Biarlah sukacita-Mu menjadi sukacita mereka bersama. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.